Mengandung benih Om Mafia. Bab 055. Aku tidak ingin kekacauan Em. Lakukan semuanya dengan rapi dan bersih. Kita akan mengambil kembali kilang itu, tapi dengan cara yang membuat mereka tahu bahwa kita tidak bisa dipermainkan. Rapat berlangsung singkat namun intens. Carton memutuskan untuk membagi timnya ninja di dua. Satu kelompok akan mengejar Gregory, sementara kelompok lainnya akan fokus merebut kembali kilang minyak. Barry, salah satu informan terbaik Carton, ditugaskan untuk mengendus jejak Gregory, sementara James bertanggung jawab memimpin serangan ke kilang minyak. Kita akan mendapatkan Gregory lebih dulu. Pria itu melipat tangan di dada. 23. Setelah itu, kita selesaikan sisa masalah di kilang minyak. Aku yakin mereka tidak akan menyerah meski Gregory tertangkap, jadi kita harus siap untuk bertempur. Hampir 2 bulan. Ariella ditinggalkan selama hampir 2 bulan di mansion. Carton berjanji akan segera kembali. Lebih parah lagi, Carton bahkan tidak menjawab rentetan pesan yang Ariella kirim. Apa kau masih hidup? Itu pertanyaan yang selalu Ariella ajukan. Bahkan Carton hanya membalas singkat. Ya, katanya. Keesokan harinya Ariella bercerita panjang lebar soal dokter hewan. Dokter itu datang memeriksa hewan di kandang, termasuk Flora dan River. Ariella memberitahu Carton mungkin saja Flora akan segera hamil. Carton akan menjawab, ya. Ariella tidak pernah lupa untuk mengirimkan fotonya saat sedang berpiknik. Ia juga mengirimkan foto-foto hewan-hewan di sana seolah-olah hewan itu bisa berbicara. Marco malam ini akan menemaniku tidur di ranjang. Untuk pertama kalinya Carton menjawab panjang, kau mengizinkan Marco tidur di ranjang kita. Kita. Ini ranjangku. Ariella mengirim emotikon tersenyum. Aku sudah mengantuk. Wanita itu mengirimkan foto Marco yang berbaring di kasur. Ambil fotomu. Gaun malam apa yang kau kenakan? Kata Carton dari seberang sana. Ariella tersenyum. Coba tebak. Merah. Ariella menjawab dengan mengirim stiker sedih. Salah. Jika aku benar, beri aku foto polosmu. Seketika itu Ariella bangkit duduk. Apa kau gila? Carton mengirimkan sebuah video durasi. Kapan Carton mengambil video itu? Ya Tuhan. Ariella sedang menutup mata, tetap mulutnya terbuka sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Sementara 24. Ariella malu, ia memerah, dan suara-suara parah yang dikeluarkan Carton membuatnya sangat lembab. Tubuhnya tersulut oleh panas yang disebarkan pria itu hanya dari sebuah panggilan video. Itu benar-benar menakjubkan. Ariella. Sebentar lagi Carton pasti akan pulang. Iya kan? Apa kau di sana? Ariella menggigit bibir. HMMN. Aku baru akan kembali 2 minggu lagi. Baiklah. Carton menggeram. Ambilkan gambarmu dan kirimkan padaku. Aku ingin melihatmu lebih jelas. Baring di sisimu lagi. Setelah itu, sambungan berakhir. Ariella tersenyum sambil menatap ponselnya, lalu matanya terkatup. Ketika terbangun keesokan paginya, semua itu karena Ariella merasakan perutnya bergolak begitu kuat. Spontan Ariella langsung berlari ke arah toilet, ia muntah-muntah hebat sekali di sana. Nyonya. Katie menghampirinya, membantu Ariella memijat tengkuk. Nyonya. Ariella seperti kain pel yang diperas setelah ia mengeluarkan seluruh isian dari perutnya, yang hanya berupa cairan bening. Sungguh, Ariella merasa seolah yang tersisa hanyalah lapisan lambungnya saja. Ia berpegang pada wastafel, menatap Katie dengan tatapan lemah. Aku hanya sedikit mual. 25. Katie langsung menyadari sesuatu. Nyonya,
Anda pucat dan muntah-muntah saat pagi hari. Ya, kurasa aku sudah mengalaminya sejak Carton meninggalkanku. Kupikir karena asam lambung karena makanku tidak teratur. Tidak, Nyonya. Kurasa ini berbeda-beda. Berbeda. Ya, itu mungkin tanda-tanda kehamilan. 26. Tanda-tanda kehamilan. Ya, Nyonya. Selama beberapa saat Ariela terpana. Ia seolah kehilangan kata-kata. Ia begitu terkejut mendapati dirinya mungkin saja sedang mengandung. Ya, benih Carton Rutherford. Aku tidak berpikir ke sana. Ariela lalu menarik napas dalam-dalam. Oke, jangan panik. Tenangkan diri. Ya Tuhan. Lah mungkin saja hamil dan tidak menyadarinya. Ia begitu sibuk memikirkan Carton sampai-sampai tidak menyadari perubahan-perubahan di dirinya selama berminggu-minggu setelah suaminya pergi. Sepanjang minggu ini, Ariela berlatih menembak bersama orang-orang profesional yang ditunjuk Carton untuk mendampinginya. Selain itu Ariela juga berlatih renang bersama Katie dan seorang pengawal wanita yang mengajarinya langsung. Ariela juga berkuda, berpiknik, mencoba resep kue baru, bahkan melukis. Ia begitu sibuk melakukan ini dan itu sampai ia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ariela terlalu sibuk merindukan suaminya, sibuk bertanya-tanya apa yang dilakukan pria itu dan berdoa dengan segenap hati agar suaminya selamat dari bahaya apapun yang mendekatinya. Apa Nyonya tidak menandai tanggal menstruasi Nyonya? Tidak. Aku tidak menandainya sebab menstruasiku tidak teratur, dia tidak selalu datang setiap bulan. Kadang 3 bulan sekali, dan itu terjadi saat aku masih remaja. Aku bahkan pernah menstruasi selama 1 bulan sampai anemia berat. Saat aku tidak datang bulan, aku berpikir itu normal dan bodoh. Dasar bodoh. Kenapa Ariela bisa sebodoh itu? Seharusnya ia menyadarinya kan. Ia bukan lagi gadis belia. Ia sudah menikah untuk kedua kalinya, dan hubungan fisiknya dengan Carton sangat aktif. Bahkan terlalu aktif. Seharusnya Ariela mawas diri. Seharusnya ia berhati-hati. Karena hubungan fisik yang ia lakukan dengan Carton memang bertujuan untuk mendapatkan anak. Bukan hanya untuk bermain-main saja. Bagaimana jika ia hamil dan tidak berhati-hati, lalu ia tanpa sengaja membunuh calon anaknya sendiri? 27. Carton pasti akan marah jika aku membuat calon pewarisnya mengalami hal itu. Ariela tanpa sadar mengusap perutnya. Astaga. Mungkin Katie benar. Ia hamil. Barulah Ariela saat itu sadar bentuk perutnya terasa lain. Nyonya, aku akan pergi untuk mengambil alat tes kehamilan. Bisakah Nyonya menunggu? Ya, maaf merepotkanmu. Aku segera kembali, Nyonya. Katie melayangkan senyum hangat sebelum pergi meninggalkan toilet. Dalam keheningan, Ariela masih mencoba mencerna semua yang dikatakan Katie. Ariela spontan mengangkat gaun tidurnya sampai perut, lalu berbalik menghadap cermin. Kupikir perutku seperti ini karena aku terlalu banyak makan kue gagal yang kubuat itu. Bibir bawah Ariela digigit. Carton pasti akan marah karena aku ceroboh lagi. Oh, aku yakin, kalau aku benar-benar hamil, dia benar-benar akan memarahiku habis-habisan. Saat mengingat Flora, Ariela meringis. Dia pasti akan melarangku berkuda juga, atau bermain-main di padang rumput lagi. Lalu, Ariela tidak dapat menahan senyumnya. Kalau itu sebanding dengan mengandung seorang anak. Ariela mengerti. Ia bukan wanita seperti ibunya yang jahat itu. Mana mungkin ia akan berkuda dan membuat calon anaknya dalam bahaya. Tak lama kemudian, Katie datang. Wanita itu menyerahkan beberapa tes pakai telapak tangannya.
Nyonya tahu cara menggunakannya, kan? Ariela mengangguk. Aku bisa membaca petunjuknya. Terima kasih. Aku akan menunggu di luar, Nyonya. Katie pergi. Ariela menatap tespek di telapak tangannya dengan perasaan berdebar. Lalu, dengan cepat ia mulai melakukan tes. Karena tidak ingin membuang waktu, ia mencoba pada beberapa alat sekaligus. Ariela meletakkan semua alat itu di atas meja rias toilet. Ariela melipat tangan di dada, mengetuk-ngetuk lantai dengan kakinya. Ia menghitung, waktu demi waktu. Baiklah, mari kita lihat hasilnya. Ariela pun meraih satu alat tes itu. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu dilihatnya hasil dari tes yang 28. Dilakukan. Mata Ariela melebar. Tak lama kemudian, wanita itu keluar. Katie masih setia menunggu di sana. Ketika melihat sang nyonya keluar, Katie segera merangsek penuh rasa ingin tahu. Bagaimana hasilnya, Nyonya? Ariela menarik sudut bibir, sementara matanya berkaca-kaca. Hasilnya, positif. Makan malam mewah diadakan di kediaman dan Hamilton. Ketiga bersaudara, dan William dan Samuel dengan nama kebanggaan keluarga mereka, Hamilton berkumpul di meja makan besar dan panjang di ruang makan. Mereka telah mengumpulkan anak dan istri di meja itu, membuat tempat itu penuh dengan anak-anak berambut merah, berikut dengan hidangan mewah yang berjajar dari ujung ke ujung. William Hamilton duduk di seberang adiknya, dan Hamilton. Sementara Samuel yang paling muda, berada di sudut lain, namun memastikan ucapannya akan dapat didengar kakak-kakaknya. Anak-anak keluarga Hamilton, dari yang paling tua sampai yang paling muda, duduk tenang di sana. Kecuali si kembar Noah dan Nash, yang memang berada di kesatuan militer khusus dan tidak dapat hadir di sana. Hai, kau cantik sekali malam ini. Ethan Hamilton, dengan senyum ramah menyapa Claudine, yang saat itu tampak begitu pendiam. Terima kasih, aku. Belum selesai berbicara, Claudine terdiam saat Farah, adiknya yang hanya setahun lebih muda, berdiri dan langsung merangkul kakak sepupunya yang tampan itu. Ethan. Farah kemudian mengecup Ethan. Lama tidak bertemu, kau sangat sibuk sampai-sampai tidak sempat bergabung bersama kami. Ethan menjawab sambil melirik ke arah Claudine yang menatapnya dengan lembut. Maaf, pekerjaan di kantor tidak ada habisnya. Aku harus mengerjakan ini dan itu sendirian. Dari ujung sana terdengar dan berkata pada putrinya, Farah, ini masih terlalu awal menempeli kakak sepupumu. Biarkan dia duduk dan kita mulai makan menalamnya. Maka Farah dengan gayanya yang khas dan sensual, duduk di sebelah Claudine. Kedua kakak laki-laki Claudine duduk di sebelah ayah mereka. Bahkan saat diam atau berbicara pun mereka terlihat sangat sombong dan menyebalkan. 29. Makan malam berlangsung dengan hikmat. Pembicaraan di sana seputar bisnis, acara amal dan juga acara pernikahan yang akan diadakan hanya dalam waktu 3 minggu lagi. Kurasa aku ingin mencari udara segar di luar. Claudine berdiri dan berpamitan dengan semua orang. La berhasil menyelinap sampai ke taman. Duduk di sebuah gazebo, menatap langit yang penuh akan bintang. Suara ketukan sepatu terdengar dari jauh. Claudine menoleh, menemukan kakak laki-lakinya yang paling tua memberinya tatapan tajam dan wajah kaku tanpa senyum. Dia Arkan Hamilton, anak pertama dan dialah yang selalu menangani banyak hal di dunia gelap milik sang ayah sementara bermain peran sebagai senator. Menikah dengan si Rutherford tidak akan mengubahmu menjadi berarti, Claudine. Diam. Claudine hanya diam. Tangan Arkan terulur, mengusap rambut merah gadis itu. Apa kau sudah tidur dengannya? Si Rutherford itu. Kutebak, tidak.
Kau tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu, benar kan? Sentuhan itu berubah jadi cengkeraman keras di tengkuknya. Kepala Claudine terdongak, lalu kakaknya berkata dengan suara geram, "Ada apa denganmu, Claudine? Berniat menikahi si Rutherford membuatmu merasa di atas." Claudine meringis, tetapi dia tidak menangis. "Lepaskan aku." Gadis itu akhirnya berkata, suaranya pelan, tak berdaya. "Aku calon istri Carlton Rutherford. Jika aku sampai terluka, kau dalam bahaya, Arkan." Sekali sentak, Arkan melepaskan rambut Claudine, menatap segumpal rambut merah di tangannya. "Kau hanya tikus kecil yang tak tahu apa-apa. Kau tahu, kau hanya akan menjadi pelacur si Rutherford itu dan dijadikan alat penghasil anak. Aku tidak akan seperti itu. Lihat saja. Suatu saat nanti kau pasti akan bertekuk lutut padaku." Arkan tertawa. "Seharusnya kau menjadi adiknya si Ethan saja. Kau terlalu baik berada di keluarga ini, Claudine." Pria itu mendecakkan lidah. "Mungkin saja, anak perempuan Paman William yang hilang itu adalah kau dan..." Sebelum Arkan menyelesaikan ucapannya, seorang pelayan menghampiri mereka. Tuan Hamilton memanggil. Maka Claudine dan Arkan bergegas. Kini semua orang berkumpul di ruang tamu, sedang melihat ke layar televisi yang menampilkan seorang pembawa acara menjelaskan keadaan darurat. Dengan judul besar di bawahnya, "Teror di gedung Capitol Hill terjadi lagi." Dan Hamilton juga William menerima telepon silih berganti. Terjadi pengeboman di daerah Washington DC di tengah pemukiman. Ledakan itu sangat kuat, bahkan 30 sampai ke pusat sehingga membuat banyak sekali kerusakan juga korban. Ya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Dan Hamilton merasakan kepalanya penuh. Pria itu langsung bergegas melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang senator. Berita tentang pengeboman itu jelas menjadi tajuk utama siaran televisi selama beberapa hari kemudian. "Claudine." "Ya, Mom." Gadis itu melihat ibunya masuk. Claudine meletakkan bukunya di meja. "Ada apa?" Sarah duduk di sebelah Claudine, menangkup tangannya. "Dengar, berita yang akan disampaikan ini mungkin bisa membuatmu sedikit kecewa, tetapi ini keputusan ayahmu. Dia ingin aku memberitahumu." "Soal apa, Mom?" Sambil meremas tangan putrinya, Sarah berkata dengan tegas, "Ini keputusan yang diambil oleh dan dengan sangat matang. Pengeboman itu telah memakan banyak korban, sayang. Sebagai senator, ayahmu ingin menunjukkan penghormatan dengan tidak mengadakan pesta dekat-dekat ini." Claudine tahu. Itu disebut pencitraan. Jadi, tanggal pernikahanmu akan diundur sampai 2 bulan lagi. Ayahmu berharap kau mengerti."